Hai guys, kembali lagi di channel Haikal Baswedan and Family. Kali ini kita ketemu lagi sama aku, Dr. Rani. Di sini aku akan seperti biasa, di sini aku akan ngebahas tentang kesehatan, skincare atau seputar yang berhubungan dengan medis. Dan untuk kali ini, sebelum kita memasuki materi apa yang akan saya sampaikan, jangan lupa kalian subscribe, like, serta komen channel YouTube ini ya. Karena dengan begitu, aku akan semakin semangat buat bikin konten untuk kalian semua. Selain itu, jika kalian nanti ngerasa belum puas dengan apa yang sudah aku suguhkan, kalian bisa komen untuk nanti bakal kita jawab. Oke? Oke. Kali ini di konten Haikal Baswedan and Family, saya Dr. Rani akan ngebahas tentang pemutih abal-abal. Akhir-akhir ini banyak banget di sosmed, baik itu di vlog, baik itu dimanapun, ngebahas tentang pemutih abal-abal yang sedang merajalela. Nah, biar kita lebih jadi seseorang yang bijak dan pandai dalam membeli kosmetik, di sini aku akan menjelaskan beberapa yang perlu kita tahu gimana sih biar kita terhindar dari sesuatu yang nggak baik buat tubuh kita. Oke? Tetap stay tune, kita akan ngebahas tentang pemutih abal-abal. Putih sudah menjadi kriteria cantik di kalangan wanita Indonesia. Memiliki kulit putih, bersih, menjadi idaman semua wanita saat ini. Karena dikatakan sesuai dengan standar kecantikan apabila dia memiliki kulit yang putih. Banyak wanita rela melakukan segala hal untuk mendapatkan kulit putih dan sesuai dengan impian mereka. Alasan tersebutlah yang membuat mereka banyak memilih produk-produk yang sembarangan, dan alasan itu juga yang banyak membuat para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat produk yang hanya akan memberikan efek buruk di kemudian harinya. Namun produk yang mereka buat memang sangat berkembang pesat. Mereka hanya memikirkan keuntungan saat itu tanpa memikirkan kalian yang udah menggunakan. Entah apapun yang terjadi, asalkan mereka mendapat uang, mereka tidak ingin mendengar apa yang terjadi. Di pasaran saat ini banyak banget pemutih dengan dosis tinggi. Biasanya ditulis dengan dosting. Nah, hal ini kalian harus benar-benar waspada. Lotion pemutih ini merupakan bagian yang sangat berbahaya. Apalagi lotion ini sangat laris manis di kalangan masyarakat, terutama wanita. Selain itu, harga yang mereka suguhkan relatif sangat murah dan juga terjangkau, tapi dengan efek instan putih seketika. Didukung dengan hasil itu, para wanita berebut untuk memiliki dan menggunakan produk tersebut tanpa memikirkan efek yang akan terjadi di kemudian hari. Resiko itulah yang ditimbulkan sehingga banyak perempuan yang menyesali dengan apa yang sudah mereka lakukan, tapi semua itu sudah terlambat. Efek kimia yang dihasilkan dari produk lotion abal-abal itu sudah membuat kulit mereka menjadi hancur berantakan dan tak putih mulus kembali. Dan itu tidak bisa kembali seperti semula. Oke, guys, aku di sini Dr. Rani akan menjelaskan beberapa hal yang perlu kita waspadai. Dan yang pertama, aku akan ngebahas tentang ciri-ciri apa aja sih produk yang perlu kita waspadai, terutama tentang lotion pemutih abal-abal. Oke, yang pertama, lotion itu akan berefek sangat cepat dan instan saat digunakan. Normalnya, suatu produk itu digunakan akan memberikan efek setelah 21 atau 28 hari.
Itu menyesuaikan dengan keadaan kulit kita yang memang harus mengalami pengelupasan secara alami. Namun, pada produk pemutih abal-abal ini, dia dalam penggunaannya 3 hari sampai dengan 7 hari dia sudah bisa membuat kulit kita menjadi berkilau, putih, halus, dan lembut. Kalian jangan tergiur dengan hasilnya, karena hal ini sangat mencurigakan. Yang kedua, produk-produk pemutih yang abal-abal biasanya tidak akan tercatat di BPOM. Jadilah buyer yang cerdas. Kalian harus memastikan semua produk yang kalian beli harus sudah terregistrasi di BPOM. Karena dengan begitu, produk yang kalian gunakan itu sudah aman. Yang ketiga, biasanya efek putih yang ditimbulkan adalah bukan putih alami atau putih sehat. Jadi cenderung membuat kulit menjadi sedikit pucat. Karena bahan kimia yang ada di dalam situ terlalu banyak, akan terlihat kulit kita menjadi tidak terlalu sehat. Bukan tidak terlalu sehat, membuat kulit kita tidak sehat. Jadi tampaknya hanya pucat saja tapi tidak memiliki kekenyalan dan sehat. Selain itu juga ada efek ketergantungan. Setelah kalian menggunakan pencerah tersebut atau lotion pemutih tersebut, kalian akan merasakan efek yang luar biasa. Kulit kalian lembut, halus, putih seketika di waktu yang instan. Namun, setelah kalian menghentikan penggunaannya sebentar aja, 1 sampai dengan 3 hari, tiba-tiba kulit kalian sudah menjadi gelap kembali. Ini yang perlu kalian waspadai. Pada beberapa bahan kimia yang berbahaya, itu akan mengakibatkan efek ketergantungan, karena itu memiliki efek buruk terhadap kulit kalian. Yang keempat, kulit kalian menjadi merah dan mudah iritasi. Ini menandakan bahwa lapisan kulit kalian semakin menjadi tipis. Efek beberapa bahan pemutih yang tidak baik digunakan itu akan membuat penipisan pada lapisan kulit kita, sehingga dia akan membuat cenderung sensitif terhadap sinar matahari. Padahal normalnya kulit kita itu memiliki perlindungan khusus terhadap paparan sinar matahari walaupun kita tidak menggunakan sunblock. Tapi dengan kita menggunakan pemutih abal-abal ini dengan isi yang berbahaya, membuat barrier atau perlindungan dari kulit kita hilang sehingga dia menjadi lebih sensitif. Beberapa efek yang timbul, salah satunya tubuh kita juga penggunaan itu akan mengakibatkan rasa panas, terbakar, ataupun perih pada kulit kita. Jika memang hal itu terjadi, itu berbahaya. Bisa jadi produk yang di dalam tersebut tidak cocok dengan kulit kita, akhirnya akan mengakibatkan iritasi. Biasanya produk abal-abal ini memiliki ciri khusus yaitu berbau tajam dan menyengat. Jadi produk-produk dengan warna yang sedikit membuat kita aneh, berbau tajam dan menyengat perlu kita waspadai bahwasanya itu memang suatu produk yang tidak terdaftar BPOM. Pertanyaan kedua yang sering diajukan, sebenarnya apa sih yang ada di dalam lotion abal-abal sehingga dia menjadi sesuatu produk yang harus dihindarin? Terdapat banyak banget zat-zat yang membuat putih seketika tapi itu tidak wajar digunakan untuk penggunaan di tubuh karena hal itu memang tidak diizinkan BPOM. Zat bahaya yang banyak terkandung di pemutih abal-abal yang pertama ada hidroquinone atau haki. Produk ini banyak banget dijumpai di dalam produk pemutih, terutama pada lotion juga pada krim-krim pemutih. Hidroquinone ini berguna untuk menekan fungsi dari melamin atau zat pewarna pada kulit. Sehingga karena pewarna kulit kita ditekan, sehingga yang timbul adalah efek putih atau mencerahkan itu tadi. Sebenarnya hidroquinone itu bisa digunakan namun dalam batas normal. Batas yang dianjurkan kurang lebih hanya 2%. Dan itu pun juga harus dengan resep dokter. Jadi kalian tidak bisa sembarangan menggunakan produk dari hidroquinone atau haki ini karena efek jangka panjangnya sangat buruk. Salah satunya dia juga akan mengganggu fungsi dari hati kita. Karena semua yang melewati barrier kulit kita juga akan terserap ke dalam tubuh. Yang kedua, yang paling sering dicampurkan dalam lotion abal-abal ada merkuri. Atau bahasa kimianya kita sebut Hg. Nah,
Merkuri ini merupakan logam berat yang dapat mengakibatkan keracunan. Dan merkuri ini termasuk hal yang tidak diperbolehkan dalam kosmetik. Nah, merkuri itu sangat memberikan efek yang buruk walaupun hanya sedikit dari pemakaian. Maka dari itu, kenapa sih sebenarnya merkuri tidak diperbolehkan dalam kosmetik? Karena memang walaupun sedikit, dia sudah memberikan efek buruk bagi tubuh kita. Orang beranggapan bahwa merkuri itu bisa menekan bekas-bekas hitam atau noda-noda hitam pada tubuh kita. Tapi kenyataannya merkuri hanya menekan noda itu di bawah kulit kita. Namun saat kita berhenti menggunakannya, noda itu akan timbul dan menjadi lebih banyak. Selain itu, senyawa merkuri juga bisa meresap ke dalam pembuluh darah kita. Sehingga ada beberapa efek jangka pendek yang ditimbulkan, salah satunya mual, muntah, ataupun diare. Nah, hal ini cukup berbahaya karena bisa membuat kita menjadi keracunan. Produk keempat yang sering dicampur dalam lotion pemutih atau pemutih abal-abal adalah tretionin atau asam retinoid. Tretinoin ini adalah obat keras yang mana dia itu bisa menyebabkan kulit terasa terbakar, merah, ataupun juga terasa perih. Tretionin ini bekerja dengan cara dia meluruhkan sel-sel kulit mati. Memang sih bagus ya dia untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Namun jika digunakan dengan dosis tinggi, tanpa batasan, kemudian setelah itu digunakan terus-menerus, kulit kita akan menjadi tipis dan mudah iritasi karena hilangnya lapisan kulit secara terus-menerus karena pengelupasan. Dan yang paling banyak terkandung dalam lotion abal-abal ataupun pemutih abal-abal itu adalah steroid atau kortikosteroid. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, kortikosteroid itu sebenarnya adalah obat yang digunakan untuk alergi ataupun iritasi. Tapi zaman sekarang ini dengan pengetahuan mereka yang tidak banyak, tapi mereka berpikir yang penting dapat menghasilkan uang, mereka menggunakan sembarangan obat apapun itu untuk menjadikan ladang penghasilan mereka. Steroid ini sangat berbahaya bagi tubuh, apalagi efek jangka panjang dan jangka pendeknya. Efek dari steroid itu mengakibatkan penipisan dari sel-sel kulit kita, sehingga kulit kita akan menjadi meregang dan juga akan mengakibatkan penipisan kulit. Sehingga kulit kita akan lebih sensitif terhadap sinar matahari dan juga terhadap paparan sinar matahari. Selain itu juga steroid juga akan membuat munculnya pembuluh-pembuluh darah kecil pada daerah yang kita oles dengan steroid. Sehingga akan timbul seperti kapiler-kapiler atau merah-merah berwarna merah keunguan yang cukup mengganggu. Oke, selanjutnya di sini saya akan ngebahas tentang efek samping dari lotion pemutih. Sebenarnya orang hanya akan berpikir instan bahwasanya efek yang dikeluarkan dari lotion ini hanyalah putih, tapi pemakaian terus-menerus jangka panjang, jangankan jangka panjang, pada beberapa orang yang baru merasakan 1 minggu atau 1 bulan juga sudah bisa menimbulkan beberapa efek yang membuat mereka tidak nyaman. Dan yang perlu kalian waspadai, jika memang sudah terjadi efek yang tidak diharapkan, itu akan menyebabkan kerusakan yang mana sudah susah untuk diperbaiki. Yang pertama, efek dari lotion pemutih atau pemutih abal-abal ini adalah adanya rasa terbakar atau panas saat kalian mengoleskannya. Bisa jadi itu karena iritasi, sehingga produk-produk yang di dalam itu tidak cocok dengan kulit kalian, sehingga yang diakibatkan adalah iritasi yang timbul. Jika memang sudah terjadi hal seperti itu, segera hentikan dan konsultasikan dengan mereka yang memang sudah menjadi kompetensinya. Yang kedua, kulit kalian akan menjadi cenderung kering. Kenapa? Karena produk-produk yang tidak baik digunakan ini akan mengakibatkan kelembapannya berkurang. Karena produksi air yang menurun serta kelembapannya yang menurun, ini akan mengakibatkan keadaan kulit kalian menjadi lebih kering. Nah, yang berikutnya, yang keempat, lapisan kulit kalian akan menipis. Kenapa bisa seperti itu? Pada produk-produk yang tidak
sewajarnya digunakan dalam tubuh, dia akan mengakibatkan penipisan atau pengelupasan kulit secara berlebih. Hal ini akan memicu infeksi menjadi lebih besar, iritasi menjadi lebih sering, serta mengakibatkan paparan sinar matahari menjadi lebih mudah meresap ke kulit kalian, sehingga kalian jadi mudah merah-merah pada daerah kulit kalian. Dan yang selanjutnya adalah yang sekarang lagi rame. Banyak banget orang-orang nge-share foto bahwasanya tiba-tiba tubuh mereka timbul streak mark padahal mereka tidak mengalami kegendutan ataupun apa, dan diriwayatkan mereka menggunakan lotion. Nah, ternyata lotion jangka panjang atau efek dari salah satu produk kortikosteroid adalah membuat lapisan kulit kalian menjadi menipis dan meregang. Akhirnya timbullah bercak seperti streak mark yang sering dialami ibu hamil ataupun orang yang mengalami obesitas. Nah, keluhan ini muncul karena teregangnya kulit kalian karena paparan dari kortikosteroid yang terus-menerus. Bahayanya, setelah terjadi streak mark ini, kulit kalian sudah tidak bisa kembali ke normal, sehingga kalian akan menyesali keadaan itu, sehingga kulit kalian sudah tidak bisa semulus dulu lagi. Dan yang selanjutnya, melamin kulit kalian juga akan mengakibatkan pengurangan atau melamin kulit jadi berkurang. Nah, hal ini akan membuat kalian jadi lebih sensitif terhadap matahari dan akan memudahkan kalian untuk timbul flek-flek atau noda-noda hitam dalam tubuh kalian. Jadi pastikan kalian memang harus benar-benar memilih dengan hati-hati dari produk pemutih yang kalian gunakan. Dan yang terakhir, yang jangka panjang yang harus kita waspadai adalah pemutih abal-abal. Dengan semua produk yang sudah saya tadi sebutkan itu memiliki efek jangka panjang mengakibatkan kanker kulit. Hal ini perlu kita waspadai karena itu hal yang sangat tidak kita harapkan. Semakin kita sering menggunakan produk yang tidak baik untuk kulit kita, dia akan terserap oleh tubuh kita dan akan memicu menjadi sesuatu yang tidak baik. Salah satunya menjadi kanker kulit. Oke, dan yang terakhir di sini aku akan memberi kalian tip and trick gimana sih memilih produk kosmetik yang aman dan memastikan produk itu bisa kalian gunakan tanpa was-was dan tanpa berpikir panjang apakah ini ada produk-produk yang tidak baik atau produk ini aman gak sih buat kulit kita. Oke, yang pertama, pastikan semua produk yang kalian ingin beli itu sudah terdaftar di BP POM. Tapi kalian benar-benar harus mengecek di dalam BP POM dengan sesuai dengan nama mereknya, nomornya. Karena banyak banget sekarang juga yang beredar bahwasanya mereka menjual produk abal-abal tapi seolah-olah diberi nomor BP POM tapi milik yang lain. Jadi kalian harus benar-benar mastiin karena sekarang penjual juga dia berusaha untuk ngejual barangnya tapi dengan seolah-olah barang mereka jual itu adalah asli. Jadi kalian memang harus jadi pembeli yang cerdas dan cermat. Yang kedua, jangan lupa amatin selalu nama dan alamat dari produksinya. Selain dengan begitu, dengan alamat dan nama produksinya, produsennya itu tepat, sesuai, itu menandakan bahwa produk itu memang dibuat oleh pabrik yang sudah terregistrasi. Ketiga, jangan lupa selalu cek kadaluarsa semua produk yang ingin kalian beli. Kadang karena kita kurang jeli atau kurang teliti, itu akan membuat kita menjadi dalam bahaya dan juga hal yang sudah kadaluarsa tidak baik digunakan dalam tubuh. Jangan lupa juga, saya sarankan kalian selalu memilih produk dengan label halal. Dengan begitu, kalian juga lebih enjoy untuk menikmati dan juga dipastikan sudah tidak ada produk yang non halal di dalam kosmetik tersebut. Jangan lupa, kalian juga harus menjadi pembeli yang cermat. Selalu cek komposisi atau kandungan di dalam produk yang kalian beli. Pastikan tidak ada produk yang berbahaya serta produk itu tidak membuat alergi atau iritasi dari kulit kalian. Dan yang terakhir, pastikan juga kalian selalu membaca cara penggunaannya sehingga kalian tahu betul bagaimana cara menggunakan produk tersebut dan tidak salah dalam penggunaan yang mana dapat mengakibatkan efek yang tidak kita harapkan.
Oke guys, mungkin sekian pembahasan yang aku bahas tentang pemutih abal-abal. Semoga materi ini dapat ngebantu kita untuk menjadi pembeli yang cerdas dan cermat, serta kita jadi lebih hati-hati. Ingat selalu bahwasanya apapun itu produknya, kalian harus memastikan dengan pandai, dan kalian harus memastikan semua produk itu aman untuk digunakan. Jadilah pembeli yang cerdas. Jangan menjadikan putih itu menjadi patokan untuk menjadi cantik. Karena apapun jenis kulit kalian, kalian punya karisma dan cantik masing-masing. Oke, tetap menjadi wanita Indonesia yang percaya diri dengan keadaan kulit kalian. Dengan begitu, kalian akan memperlihatkan kecantikan diri kalian. Oke, sampai sini Dokter Rani ngebahas tentang pemutih abal-abal. Kita next akan ketemu di pembahasan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan begitu aku akan semakin bikin materi yang lagi hot kali ini. Jangan lupa kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa meninggalkan pertanyaan itu di bawah. Oke, sekian pembahasan dari saya. Sampai jumpa. Bye!